Perkenalkan, saya Tia Handayani Lembu. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana etika dalam perjanjian lama pada saat itu. Namun sebelumnya kita perlu ketahui bahwa etika dalam perjanjian lama merupakan aturan atau norma-norma yang berlaku pada perjanjian lama di dalam Alkitab Kristen. Etika ini sendiri berasal dari etika Yahudi atau tradisi yang berkembang pada zaman itu. Sumber utama etika ini masih dapat bertahan melalui tradisi oral atau lisan yang berkembang dalam bangsa Israel pada saat itu, yaitu sang orang tua menceritakan berbagai hal kepada anak-anak mereka. Jadi, etika dalam perjanjian lama berawal dari peristiwa prasejarah bangsa Israel yang melahirkan etika dan juga ketaatan umat kepada Allah. Etika perjanjian lama merupakan dasar etika Kristen. Hukum Taurat ada kaitannya juga dengan etika. Karena karya Allah dalam seluruh peristiwa sejarah Israel merupakan titik tolak utama dalam perjanjian lama. Lebih ditekankan ini pada etika perjanjian lama. Seperti halnya peristiwa pemanggilan Abraham yang berujung pada perjanjian dan penyelamatan bangsa Israel dari perbudakan, dan ini merupakan landasan yang paling utama dari seluruh tindakan etis bangsa Israel. Seluruh peristiwa sejarah yang dilakukan Allah dimaknai sebagai seluruh karya Allah yang harus ditanggapi bukan secara intelektual melainkan menelusuri tujuan Allah melalui tanggapan etis tersebut atau penyesuaian cara hidup yang sesuai dengan tindakan dan sabda Allah. Tindakan menurut sabda Allah di sini merupakan landasan utama yang melandasi segala tindakan yang lahir dari komunitas. Jadi hukum Taurat ini menjadi dasar yang paling utama yang mengatur seluruh keberlangsungan hidup mereka dalam segala aspek. Hukum Taurat dipandang sebagai bentuk yang paling penting karena keseluruhan isinya mengatur tentang bagaimana seharusnya mereka melaksanakan tugas mereka sebagai umat pilihan Allah, baik dalam hubungan secara individual, kolektif maupun bangsa. Seperti yang dikatakan atau dijelaskan oleh Christopher Barth, menjelaskan bahwa Taurat sebagai pengajaran atau hukum yang berkembang di kalangan Israel dan juga penekanan terhadap penggunaannya terjadi pada masa Israel berada di masa pembuangan. Hukum Taurat ini mengacu kepada kelima Taurat yang diajarkan oleh Musa, yaitu Kitab Kejadian sampai Kitab Ulangan. Taurat merupakan sebutan bagi seluruh hukum yang terdapat di dalam perjanjian lama. Hukum Taurat lahir bukan untuk menduduki keberadaannya sebagai hukum yang terpisah, namun hukum Taurat lahir bersama-sama dengan kisah perjanjian antara Allah dengan umat pilihannya. Dan jadi melalui keberadaan hukum ilahi, hukum inilah tindakan manusia sebagai umat Allah diberitahukan oleh Allah. Dan etika Kristen dalam perjanjian lama juga memiliki bentuk. Yang pertama yaitu prakarsa dan juga tanggapan. Kemudian prakarsa dan tanggapan ini terbagi dalam 4 bentuk, yaitu
menanggapi perbuatan Allah, mengikuti teladannya Allah, hidup di dalam pemerintahannya Allah, dan menaati perintah Allah. Etika dalam Perjanjian Lama dianggap sebagai tanggapan terhadap prakarsa ilahi. Konsep ini lahir dari sejarah bangsa Israel ketika Allah mengeluarkan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Kemudian Allah memberikan hukum kepada manusia. Manusia menanggapi hukuman tersebut dengan kepatuhan kehendak Allah yang menjadi ungkapan rasa syukur mereka, karena sebenarnya bangsa Israel tidak layak menerima segala pemberian Allah karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak berkenan di hadapan Allah pada saat itu. Dengan demikian, etika Perjanjian Lama merujuk ke arah masa depan di mana tanggapan-tanggapan manusia akan menjadi serasi dengan cara Allah bertindak terhadap mereka. Mengikuti teladan Allah dengan memperlihatkan sifat-sifat Allah melalui kelakuan manusia. Contohnya yaitu melakukan pembelaan kepada kaum lemah. Yang ketiga yaitu manusia berada di bawah pemerintahan Allah dan juga manusia harus menaati perintah Allah, dan ini saling berkaitan sehingga menunjukkan hasil bagaimana etika yang sebenarnya dalam Perjanjian Lama. Demikian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Shalom.